Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di pagi hari ini tepat di hari Minggu, cuaca cukup seger, cerah. Kita lagi duduk-duduk santai, akhirnya kita kepengin memanfaatkan waktu yang lagi santai ini digunakan untuk bersilaturahmi. Insya Allah saya akan bersilaturahmi ke rumahnya sahabat seorang YouTuber di Kecamatan Aji Barang. Namanya Pak Sabar Tarot itu biasa di YouTube-nya itu. Di sana kepengin kita ngobrol-ngobrol seputar YouTuber dan belajar banyak dari seorang Pak Sabar yang sudah merasakan hasilnya di YouTube. Konon cerita beliau sudah bergaji satu bulan itu 20-30 juta. Dia sudah pasif income. Dia tinggal kerja di rumah, bikin video, pagi siang bikin video. Setelah itu mungkin bisa melakukan aktivitas yang lain tanpa harus mengurangi waktu yang ada. Seperti apa sebenarnya apa yang dilakukan, tip-tipnya seperti apa, kiat-kiatnya. Nanti saya mencoba untuk bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Mudah-mudahan nanti kalau bermanfaat bisa kita ambil bersama-sama. Anda pun tidak manfaat ya sudah, tidak usah diambil atau mungkin di alat manfaatnya. Dan tidak lupa juga kepada sahabat sekalian, kami mohon juga bantuannya untuk bisa mensupport channel kami. Mudah-mudahan jangan tidak keberatan untuk membantu mensubscribe dan klik tombol lonceng sekaligus tanda jempol. Nanti bentuk dukungan dari kami tidak bisa apa-apa kecuali mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan panjenengan dan apalagi ketika jenengan sama lagi di awal-awal belajar sebagai seorang YouTuber, mudah-mudahan senantiasa mendapat dukungan, mendapat banyak subscribe dan videonya banyak yang menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita ikuti. Saya mau berjalan ke rumahnya Pak Sabar di Kecamatan Aji Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah pada siang hari ini tepat di jam kurang lebih jam 2 siang. Iya. Tadi pagi kita sudah menyampaikan bahwa hari Minggu ini kita tidak ada kegiatan. Kita mau bersilaturahmi ke rumahnya Bapak Sabar, seorang yang menginspirasi bagi kita sekalian. Seperti apa karakter beliau, moto beliau dalam kehidupan, terus apa yang dikejar dalam kehidupan ini nanti kita banyak tahu dengan Pak Sabar. Oleh karena itu nanti monggo kita bareng-bareng ikuti dan mudah-mudahan apa yang nanti kita obrolkan nanti bisa memberikan manfaat bagi kita sekalian. Amin. Selamat siang Pak Sabar ya. Selamat siang Pak Wangsit. Iya. Ini beralamat di Aji Barang. Iya. Aji Barang. Tepatnya di desa Aji Barang Wetan. Aji Barang Wetan. Utara Tamkot. Utara Tamkot, saudara. Begini sahabat sekalian. 1 bulan yang lalu saya datang ke sini. Saya silaturahim dengan beliau. Dan saya belum tahu persis apa itu YouTuber, apa itu dan sebagainya. Iya. Kita hanya iseng-iseng aja main YouTube. Terus di sini kok Pak Sabar itu sukses di YouTube. Iya. Pak Sabar banyak bercerita. Jadi hari ini juga ingin saya sampaikan dengan saudara-saudara sekalian, sahabat, manakala mungkin panjenengan di posisi seperti saya sendiri mungkin lagi belajar, lagi pengen tahu tentang YouTube, nanti bisa menduplikasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Sabar. Gini saya Pak Sabar Iya. ini mengulang lagi, jadi saya pengen berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian. Iya. Dengan dulunya profesi sebagai pernah menjadi seorang pesulap. Iya. Terus petualangan muter-muter sampai ke luar negeri. Iya. Tapi belum ketemu. Dan alhamdulillah sekarang bisa merasakan hasil di YouTube. Iya. Mungkin sedikit diulas Pak Sabar. Iya. Jangan dipanjang dengan. Iya. Ya, intinya sedikit cerita hidup saya. Saya lahir di Sragen dengan nama asli Suharno. Iya, saya 20 tahun di Sragen dari lahir sampai lulus SMA. Terus merantau, berpetualang, jatuh bangun. Ya. Banyak profesi yang sudah tak lakukan. Mungkin sudah puluhan. Nah, profesi terakhir yang tak tekuni itu sulap. Sulap ya. Iya, jadi nanti ada sulapnya juga, Pak ya. Iya. Iya. Dari semenjak umur 33 tahun, saya mulai mengenal sulap itu tak jadikan profesi. Nah, terus pesulap itu menghantarkan saya untuk ya mencukupi anak istri lah. Gitu ya. Iya, terus 2 tahun yang lalu
ceritanya mimpi saya waktu itu jadi pesulap, saya pengen keliling dunia dengan sulap, jadi kenyataan. Jadi cerita panjang saya akhirnya sudah pernah keliling 14 negara. 14. Iya. Dengan modal sulap. Modal sulap. Ngamen. Ya, pertama saya dari Singapura, terus Malaysia, terus Thailand, Jepang, terus Belanda, Jerman, terus sampai Suriname, Amerika Selatan itu naik pesawat 24 jam. Kalau boleh tahu, jadi kan dia sampai ke sana itu ada yang bawa atau gimana itu? Ya, secara ringkas nggak ada yang bawa lah. Jadi saya nggak ada. Ya, saya tetap cari kenalan lah. Sekarang itu memang online itu sangat tidak bisa kita tidak lepas dari online. Gitu. Jadi saya tetap ada kenalan lah. Ya. Kenalan dari Facebook, dari online itu saya cari informasi tentang petualang dunia. Dan di sana kan bahasa lain. Iya, bahasa lain. Terus jenengan itu tidak kesulitan dengan bahasa? Ya, sebenarnya kesulitan sih. Cuman saya meyakini manusia itu makhluk hebat sih ya. Kita bisa dengan bahasa tubuh, dengan bahasa apa gitu. Ya intinya bahasa tidak menjadi penghalang lah. Nah, ceritanya pulang dari keliling Eropa itu saya ketemu teman perjalanan itu dia jadi YouTuber, masih pemula juga. Dari sana itu. Iya. Nah, pulang dari Eropa itu dia dapat gaji 30 juta dari hasil vlog di sana itu. Nah, itu terus itu menginspirasi saya, mulai saat itu saya diajari ngupload pertama oleh dia. Nah, terus saya ngupload ceritanya sebulan itu saking saya orang mungkin maniak tenar, mungkin maniak jiwa entertainment, tukang sulap pengen tenar nggak ada caranya. Saya sebulan itu ngupload 150 video. Satu bulan. Dari 3 kali video. Iya, video apa saja. Wes saya udah lupa lah. Pokoknya video apa saja lah. Sawah juga tak syuting, ada kucing lagi kawin juga tak syuting. Tapi waktu itu jenengan di 3 bulan tuh sampai bikin video segitu banyak. Iya. Apa waktu itu jenengan juga tidak ada kegiatan di rumah itu? Iya ada ya? Iya, jadi saya dari pengalaman pribadi dan waktu itu saya ketemu Atta Halilintar kebetulan di Jakarta, itu intinya persis sama yang tak rasakan. Jadi Anda jangan pernah berpikir di awal-awal itu tekun di YouTube. Jadi Anda harus tetap di profesi pertama. YouTube itu sebagai sambilan, jangan dipikir lah. Sekedar hobi untuk mengabadikan iseng-iseng kehidupan kita nanti akan berkembang sendiri. Jadi jangan terlalu fokus lah, pesan mereka seperti itu. Dan ketika YouTube berjalan pun saran mereka kita jangan meninggalkan profesi lama. Biar mengalir bareng gitu, justru itu nanti akan baik lah, katanya seperti itu. Ini luar biasa, Pak. Yang pertama adalah hidup harus hebat. Iya. Kata beliau Pak Sabda. Iya. Yang kedua, dia membuktikan sekeliling dunia, berbagai macam dunia itu dengan modal sulap. Iya. Dan di sini kita bisa menghikmah bahwa ini punya tekad yang kuat. Oh iya betul. Mungkin kita mulai belajar lah. Iya. Bareng-bareng bagaimana supaya kita bisa punya tekad yang kuat, dan nanti bisa menduplikasi seperti yang Pak Sabda. Iya. Terus nyusul Pak Sahabat, iya. Jadi kan keliling dunia itu kan butuh biaya. Butuh biaya. Iya. Nah waktu itu tuh gimana sebenarnya? Saya memang jujur ya. Iya. Jadi saya itu waktu itu memang saya nabung uang banyak juga. Oh. Iya. Sebelum berangkat itu persiapan. Nabung iya. Saya memang punya mimpi sih ya. Iya. Jadi waktu itu saya minimal beli tiket PP lah. Minimal. Iya. Jadi kita kalau ke luar negeri itu kalau nggak punya tiket PP kita nggak diizinkan. Jadi harus punya tiket PP. Itu jadi langsung bersambung dari satu negara ke negara, apa satu pulang ke Indonesia berangkat lagi? Iya. Pernah satu ke Indonesia terus bersambung 9 negara sekaligus bisa. Iya. Jadi ya itu kan saya 3 kali pemberangkatan lah. Iya. Dalam 2 tahun saya 3 kali berangkat. Ya sekarang kayaknya ke luar negeri seperti kita main ke luar kota saja rasanya. Ke luar negeri seperti hanya ke Purwokerto gitu. Iya. Nah terusnya saya Pak Sabar ini panjenengan sudah punya anak berapa di rumah gitu? Iya. Saya punya anak 4. Iya. Saya mungkin petualangan saya bukan hanya sulap, dalam rumah tangga pun saya sedikit beda dengan orang lain. Saya pernah mengalami kegagalan rumah tangga berkali-kali. Jadi 4 anak ini dari 3 istri. 3 istri, 4 anak. Iya. Berarti yang 3 kembar kabeh. Iya. Berarti 3 kali nikah gadis semua. Oh, gadis semua. Iya. Iya. Terus untuk sekarang berarti jenengan dari jelajah konten-konten itu, kalau pernah saya melihat itu di jenengan itu kan ada konten misteri, ada konten apa tuh sulap, berakhir di konten tarot itu ya. Iya. Apakah nanti akan bertahan di konten ini, atau mungkin sudah mulai punya gagasan ide yang lain? Iya, yang jelas konten itu sudah paten. Sudah ada punya penggemar khusus. Iya. Ya, saya pengen buka konten yang lain lagi. Gambarannya nanti konten apa itu? Ya mungkin
ceritanya saya pernah pesantren sih ya. Oh, Terus anak saya juga tak pesantrenkan. Mungkin saya akan mencoba konten agama lah. Ya dicoba. Respon masyarakat seperti apa. iya, iya. Kalau masyarakat senang ya kita lanjutkan. Kalau enggak ya enggak. Putranya Hafid juga nih. Iya putranya habis ya anaknya lagi proses ke Kairo ini. Tukang sulap keliling anaknya ke Kairo. Luar biasa. Beliau itu putranya Hafid, sekarang lagi ke Kairo juga mau belajar dan bercita-cita akan mendirikan pondok tanfid ya Pak. Iya, ini mulai tahun ini saya sudah menerima santri. Sudah mulai Iya, ya. di rumah ini. Alhamdulillah. Di Haji Barang Lor Tamkot yang tidak punya uang anaknya pengen hafiz gratis. Gratis. Iya, Ya. hasil dari YouTube Alhamdulillah. tak masukkan ke sana semua. Terus dalam hidup panjenengan mungkin semua orang kan punya pengalaman hidup yang Iya. pahit, yang menyenangkan. Di tingkat yang paling jenengan itu mungkin merasakan kegelisahan hidup. Iya. Pahitnya itu seperti apa Pak saya? Itu waktu itu masa sulit saya itu puncaknya di sekitar tahun 2005. 2005. Iya, itu masa sulit saya. Waktu itu luar biasa lah. Saya sampai sholat tengah malam Iya. di kebun karena saya ingin menghayati keadaan. Saya sampai nangis meratap kepada Allah Iya, iya. bahwa saya, ya Tuhan kenapa saya diciptakan laki-laki. Saya sampai nangis. Iya, iya. Kalau saya cerita saya sekarang sampai nangis lagi. Iya, iya. Itu begitu pahitnya kehidupan saya waktu itu. Jadi waktu itu saya sampai nangis, ya Tuhan kenapa saya diciptakan sebagai seorang laki-laki. Laki-laki itu berat. Kalau jadi perempuan kan enak tinggal nurut saja sama suami di rumah. Iya, iya. Saya sampai nangis, saya sampai sholat, saya sampai berdoa. Ya mungkin Tuhan punya rencana lain. Iya, iya. Akhirnya setelah itu kejadiannya berangsur-angsur kehidupan saya berubah. Ya mungkin bagi orang sepele sulap. Setelah itu saya kenal sulap. Terus saya mempunyai profesi yang tak tekuni sulap itu. Akhirnya saya punya penghasilan harian. Saya keliling ke SD-SD. Saya terus berkembang. Setelah 6 bulan jadi tukang sulap, saya berubah jadi fotografer. Terus berjalan 6 tahun fotografer. Ini saya berkembang YouTube. Ya itu masa sulit saya lah tahun 2005 itu. Itu jenengan mengalami sulit itu di bidang ekonomi atau rumah tangga? Bidang ekonomi. Ekonomi. Ya ekonomi dan plus rumah tangga. Oh, rumah tangga. Itu waktu itu kan saya gagal rumah tangga yang kedua kalinya. Iya, iya. Dan gagal lagi. Gagal lagi. Iya. Jadi malu saya. Nangis terus ketawa nih. Dan sahabat luar biasa, mungkin sedikit tadi bercerita mau ke masa lalu, Pak Sabar pun tiba-tiba menangis. Memang mungkin begitu pahitnya Iya. di masa silam. Minimal menjadi motivasi bagi kita sekalian, saudara sekalian, karena mungkin hidup tidak selamanya akan mulus lah. Iya. Mungkin mengalami jatuh bangun, mengalami proses. Ada prinsip bahasa katanya tidak akan panen kalau tidak menanam. Mungkin hasil saat ini mungkin Iya. Pak Sabar mungkin ini sebab hasil dari dulu jadi payah. Betul. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Sabar News ini kan jangan sekarang di YouTube sudah kelihatan berhasil. Iya, ya. iya. Saya banyak melihat di konten jenengan Iya. itu setiap hari upload video. Itu apa tidak kesulitan jenengan itu? Ya kesulitan sih, ada kejenuhan. Yang jelas kejenuhan lah. Iya, iya. Tapi memang saya sharing-sharing dengan YouTuber yang pernah ketemu saya. Ini namanya kan konten kreator. Jenengan ceritakan yang pernah ketemu jenengan di antaranya Ya Atta Halilintar, Atta Halilintar, iya. terus Denny Darko, Dedi Darko, terus Deddy Corbuzier, Dedi Corbuzier. terus Limbat. Itu kan sekarang jadi YouTuber semua. Iya betul. Marcel Ben, Sibun Misteri. Luar biasa itu kalangan tapi itu lebih ke dunia mistis dan sulap itu ya orang itu ya. Iya, orang itu cenderung dunia saya lah. Oh, Dunia yang tak tekuni. Seperti Atta kan setelah saya jadi YouTuber ada Iya, iya. kesempatan ketemu. Terus apa yang jenengan ambil dari hikmah yang ketemu dengan mereka? Terus ada apa yang Anda dapatkan? Ilmu apa dari mereka? Ya, intinya di YouTube tidak boleh putus asa, tidak boleh jenuh karena ini namanya konten kreator. Iya. Jadi kita dipaksa untuk kreatif. Iya, iya. Sampai otak kita itu kadang kering temenan. Sudah mikir besok mau buat konten apa lagi. Sampai kehabisan juga. Sampai kering nanti jenengan akan ngalami lah. Yang bisa merasakan hanya para YouTuber ini. Iya, iya. Terus mungkin dengan keluh kesahnya semacam itu, ada kesulitan. Terus juga mungkin saya untuk menunggu 1000 subscribe itu kan tidak mudah ya. Iya. Terus gimana jenengan cara mensikapi itu? Mensikapi dari pengalaman pribadi, ini intinya ngupload setiap hari. Upload video Itu setiap iya hari. rumusnya ngupload setiap hari. Hmm.
Terus tidak penting itu video apa. Jadi yang penting itu ngupload setiap hari. Kualitasnya masalah bagus, tidak nomor 2. Setelah nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3. Pokoknya nomor 1 itu usahakan ngupload setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari ya 2 hari sekali. Jadi dibuat target jadwal. Nggak bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali wajib. Nggak bisa yang 4 hari sekali tapi dirutinkan. Pokoknya lebih banyak lebih bagus. Idealis sehari 1 lah. Lah saya dulu kan malah mungkin karakter saya memang orangnya gerusa-gerusu, kadang kalau punya keinginan nggak itu, saya dulu kan sehari ngupload 3 video. Dan ini prosesnya nyaman dan cenderung lebih cepat. Kesimpulan saya pokoknya kalau Anda sudah ngupload 150 video akan ada titik ketemunya. 150 iya. video ya. Baik itu mau dikemas dalam bentuk 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan maupun sebulan. Arti itu pengalaman pribadi. Terus kalau di pemula mungkin kan seperti saya dan teman-teman itu merasakan kesulitan di upload. Iya. Karena kan butuh yang edit. Iya. Nah, waktu pengalaman dengan itu gimana itu? Saya tidak pernah edit sama sekali. Sama sekali. Gel-gelan apa adanya. Gitu ya. Iya, selama berbulan-bulan. Ya, sekarang kan saya sudah ada penghasilan, hitung-hitung berbagi rezeki, ya saya mengkoordinir saudara untuk jadi tukang edit, admin gitulah. Dan semua YouTuber yang lain seperti itu sih. Saya sampai detik ini nggak bisa ngedit sama sekali. Sampai hari ini sama sekali nggak bisa. Padahal berat 100 juta yang dapat. Ya. Iya, iya. Ya dari itu Pak Sabar sudah dapat 2 rumah. Ini mau beli 1 lagi. Ya cita-cita untuk pesantren lah. Harapan sahabat luar biasa Mas Sabar. Hasil YouTube itu tidak hanya untuk kepentingan urusan dunia, tapi sudah dialokasi untuk berinvestasi dengan akhirat. Tapi rumahnya jelek-jelekan seperti inilah. Oh, enggak. Ini di tengah-tengah kota, Pak. Iya, jantung kota Ajibara. Jantung kota Ajibara. Utara Taman Kota. Iya. Jadi suasana itu masalah pada penduduk di tengah-tengah keramaian juga. Ini Pak Sabar masih beraktivitas. Di rumah ini juga ada 2 tenaga kerja untuk membantu Pak Sabar. Iya. Gaji setiap bulan. Gaji. Karena masih sendiri sudah berkeluarga itu. Masih sendiri. Masih sendiri. Iya. Saya memang mengutamakan anak-anak lah yang masih produktif, yang masih itulah biar memberi kesempatan lah mereka untuk berkarya. Terus jenengan kan sudah petualang sulap dari satu negara ke negara yang lain. Mungkin untuk menghibur suasana ya. Coba pengen ditayangkan satu sulap atau beberapa sulap untuk hiburan bagi para sahabat seperti siap. Sampai saat ngopi ya Pak Sabar ya. Iya. Sahabat sekalian, ini Pak Sabar mau menghibur kita. Iya. Beliau mau bikin sulap. Iya. Seperti apa saya juga tidak paham. Ini ada uang 2.000 rupiah. Dicek dulu jenengan. Uang ini benar-benar 2.000. Iya. Ya. Uang 2.000 rupiah. Iya. Sip? Siap. Ya. Saya sulap. Ya, hitungan detik berubah. Hitungan detik. Lipat. Lipat, 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 saya tiup. Simsalabim, abrakadabra. Buka. Cek lagi sama jenengan. Luar biasa. Dan ini real sahabat. Real. 2.000 rupiah menjadi 100.000. Iya. Luar biasa. Ini buat dua. Iya. Saya ada sulap lagi, Pak. Yang 2.000 hilang ya, Pak? Hilang, sulap lagi. Wis itu saja. Nanti lah. Ketinggalan alatnya. 2.000 perak menjadi 100.000. Berarti kelipatan berapa itu? Iya. Tapi itu bisa tidak hanya 100.000 ya Pak? Tidak. Dibikin 5.000 bisa. Bisa. 1 kotak saja bisa. Semuanya kita siapkan. Tidak ada yang datang tiba-tiba. Semua butuh persiapan, prepare, settingan. Tapi ini saya Pak Sabar. Sepakat tidak bahwa sulap itu palsu? Ya sepakat. Sepakat. Semuanya itu trik. Ya saya takut menyakiti hati pesulap lain yang di sana. Kalau saya tetap sulap itu trik. Tapi mungkin ada saja yang tidak pakai trik. Kan mungkin. Iya mungkin kan. Di dunia kan selalu berpasang-pasangan. Ada siang ada malam. Ada yang pakai trik berarti ada yang tidak pakai trik gitu kan. Terus jenengan kok enggak lama itu bergedut di dunia sulap, maksudnya yang ditayang di YouTube itu karena apa Pak? Itu ternyata ya saya waktu itu ngupload video 150, ada sulapnya beberapa, kehidupan saya beberapa. Terus saya ramal tarot itu ternyata yang rame ramal tarotnya. Ya akhirnya sudah. Itu berarti konten
khusus ramal. Saya sekarang ada niat juga mau buat konten yang khusus sulap. Oh, gitu. Sulap. Khusus channel khusus sulap. Iya. Terus sulap. Terus ya agamais tadi lah, cerita-cerita pengalaman pribadi. Terus ini sama tarot gitu. Terus moto hidup seorang Pak Sabar itu loh. Ya, moto hidup Pak Sabar ya mungkin nggak punya moto khusus sih ya. Tapi karena ditanya ya yang mikir disit. Yang tidak pernah terprogram hidupnya sih ya. Ya motonya ya menurut saya jalani saja lah. Yang jelas hidup ini sudah ada yang ngatur lah. Kita hanya sekedar berusaha. Intinya sudah ada yang ngatur lah. Nikmati saja, jalani saja. Saya juga tidak tahu jadi Pak Sabar sekarang. Saya tidak tahu besok Pak Sabar seperti apa. Ya nggak tahu lah, intinya menurut saya jalani saja lah. Terus kalau boleh tahu dari busana pakaian, saya sering lihat Pak Sabar senang pakai warna hitam. Iya betul. Itu apa maksud Pak hitam? Ini hitam ini ya. Ini dulu kan pencarian, saya kan keliling ke SD. Ya. Nah, saya pakai kaos kan nggak sopan, gitu. pakai putih juga cepet kotor, pakai batik juga saya kayaknya kurang pas. Wong saya tukang sulap ya pakai hitam-hitam. Gitu. Terus karena ke sekolahan kalau saya pakai kaos hitam, pakai jin hitam kayaknya tidak sopan juga. Akhirnya saya merancang baju yang kira-kira sopan lah, kemeja dan celana panjang hitam. Ya intinya itulah. Terus kalau saya keliling kan kadang lagi di luar kota malas cuci baju. Kalau ini kan seminggu sekali nggak dicuci nggak apa-apa. Gitu. Jujur bae nanane kaya ngono. Iki manten jenengan mambu-mambu seperti itu. Harus karena di tengah-tengah kesibukan jenengan yang sudah sukses di YouTuber, itu ya jadi kalau dibilang sukses saya malu lah. Oh, gitu ya. Karena di dunia YouTube kelas seperti saya ini sangat masih rendah sekali. Tapi untuk orang umum mungkin saya juga sudah luar biasa lah. Tapi di YouTuber kayaknya saya bukan apa-apa. Gitu. Kalau dia ngomong sukses kadang ya saya malu tapi seneng. Tapi untuk dunia sulapnya kalau ada orang yang ngundang, ada event acara masih bisa? Ya masih, malah sekarang ini cenderung hobi lah. Oh gitu. Kasarannya gratis saja saya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya, untuk amal ibadah lah. Iya. Tabungan gitu. Iya. Terus lagi nih Pak Sabar, ini kan banyak sekali kita melihat teman-teman sebenarnya mungkin buat peluang waktu untuk bermain HP itu itu sangat-sangat onder waktu. Betul. Cuman kadang-kadang kita masih cenderung malah untuk main-mainan yang tidak ada fungsinya itu. Mungkin saran-saran Pak Sabar. Iya, saran-saran saya memang apa ya, saat ini peluang untuk online, untuk usaha, bisnis dan lain sebagainya di online itu sangat berpeluang sekali. Sangat berpeluang. Ini baru awal. Iya. Nanti ke depan mungkin masih 10 tahun, 20 tahun masih efektif. Iya. Ya bagi saya untuk anak-anak muda manfaatkanlah. Jadi sebisa mungkin Anda membaca peluang untuk online inilah. Apapun itu, bisa jadi YouTuber, bisa jadi itu promosi di Facebook AdSense, ya apa saja lah. Intinya online ini saat ini benar-benar peluang lah. Ibaratnya Pak Sabar sekarang udah setua ini, nekat saja bisa, apalagi untuk kalian yang masih muda. Ya kalau punya kendala hubungi orang-orang yang sudah bisa dikatakan udah jalan lah, pasti mereka mau membantu kok. Berarti ke Pak Sabar, katakanlah kan kalian lihatnya Pak Sabar, ke Pak Sabar nggak apa-apa. Pak Sabar 24 jam siap. Terus nama jenengan dari Pak Suharno, diganti Pak Sabar, ini memang nama tua atau nama yang dijulukan di konten atau? Iya, saya sebenarnya kan orang senang mencoba loh Pak. Pekerjaan saya nyoba-nyoba, ketemu sulap, ketemu foto, ketemu YouTube. Lah ini nama pun saya beberapa kali mencoba nama. Nama saya asli kan Suharno. Terus dulu saya punya bupati di Sragen itu Pak Untung. Saya pernah ngefan. Ganti Pak Untung. Ternyata hidup saya nggak seberuntung Pak Bupati. Terus ganti waktu ngetren Facebook itu saya pengen punya Facebook juga. Gagah-gagahan. Tak ganti nama saya Pak Hari Suharno. Kayak orang luar lah, Harry Potter gitu kan. Dari Tano. Iya, ternyata waktu itu ya bagus lah, waktu itu sesuai masa saya, waktu itu rada ganteng-ganteng sih. Terus setelah tua-tua kok nama Hari kok kayak wagu ya, kayak Gemagus gitu. Lah tak ganti Pak Sabar bae lah. Ben Sabar ya. Ternyata ini memang efektif. Jadi orang banyak mudah mengingat, mudah lebih familiar dan orang mengira itu nama asli karena karakter saya katanya seperti nama itu. Tapi di sini sudah masyhur ya dengan nama Pak Sabar. Sudah. Iya. Cenderung malah nama Pak Harno memang hilang. Enggak ada sama sekali yang nama Suharno. Paling Pak RT yang tahu. Karena administrasi sih. Tapi KTP ijazah Pak Harno. Semua Suharno. Nyun Sewu sekarang berusia berapa, Sabar?
Saya lahir tahun 75, 26 Desember 75. Ya sekarang mungkin umur 45. Saya ini sebenarnya kan sudah berubah penuh ini. Mungkin satu gen keturunan orang tua, kedua mungkin saya terlalu lelah menjalani hidup, ya tak nikmati saja lah. Terus ya fisik saya lebih tua daripada usia. Banyak orang yang menduga saya umur 60, ya nggak apa-apa. Kalau masih muda ya. Padahal ya 45 lah. Kalau yang bilang anak umur 20 ya tua. Tapi kalau yang bilang umur 70 ya saya bilang muda. Semangat lah. Iya. Tapi yang jelas ya dinikmati lah. Alhamdulillah sahabat sekalian, ini luar biasa. Saya punya program mencari istri 3, ini mau cerita apa enggak? Ya monggo. Ya, ini Pak Sabar ceritanya menikmati hidup ya. Iya. Jadi Pak Sabar ini lagi sedang mencari program mencari istri lah. Ya niatnya membantu. Ya bukan apa ya, kalau Pak Sabar diomong niat membantu mungkin terlalu suci lah. Ya intinya lagi pengen saja lah. Siapa tahu ada janda-janda yang sedang mengalami kesulitan hidup luar biasa, punya anak-anak kecil. Ya Pak Sabar siap menampung anak dan ibunya. Tidak harus cantik lah ya. Ya tidak. Kalau cantik ya seneng juga. Ya apa sih nggak seneng orang cantik. Tapi dari gadis nih ya. Enggak. Gadisnya lebih seneng, tapi kayaknya udah gak ada yang mau lah. Jadi tahu diri. Kalau ada yang mau gadis ya mau banget. Ini sahabat luar biasa nih, Pak Sabar lagi promosi kepengen punya istri 3. Iya. Rencana pengen nikah resmi. Iya. Dan memang kalau menurut agama sih seorang laki-laki boleh. Iya. Nikah 1, 2, 3, 4. Iya. Tidak ada masalah. Iya. Jadi insya Allah ini tidak melanggar agama. Nanti kalau saya nikah jenengan yang ngijabkan mau apa enggak? Ya paling menyaksikan lah. Masalahnya Bok susah cari. Ikut menyaksikan itu. Oh iya. Buat konten jenengan enggak? Iya. Alhamdulillah. Ya sudah, berarti ini tadi bicara masalah alamat, terus pengalaman hidup Pak Sabar, lika-likunya Pak Sabar. Sekarang sudah lagi punya program, selain punya istri 3 juga kepengen bangun pondok pesantren tahfidz untuk hafalan Al-Quran. Karena beliau alhamdulillah putra putri ya, putranya juga hafid, putrinya juga hafidnya juga. Wah, luar biasa. Ini sudah punya aset. Sayanya juga hafid. Dengan hafid kulhu. Lumayan lah. Lumayan. Hafid halak binas. Iya. Saya itu dulu sholat cuman kulhu terus diulang-ulang. Hafal banget. Ada sampai terkenal Kiai Kulhu. Iya. Kulhu wale. Alhamdulillah. Ini di rumah Pak Sabar juga lagi ada ngecat itu Pak Sabar. Ini rencana mau gimana Pak Sabar? Ya ini saya sedikit persiapan lah. Nanti ini kan nunggu corona. Oh, iya. Nanti bukan ada corona kan saya mau buat kamar 2 untuk santri 1, untuk ustadznya 1. Oh, gitu. Iya. Ini juga ada wifi yang bebas. Wifi full. Ini Ya? untuk tetangga, passwordnya tak tulis di gerdu pos ronda. Tidak ada orang bayar. Enggak ada. Dibebaskan. Iya bebas. Anak-anak sini. Saya dulu ceritanya kan pengen cita-cita punya perpustakaan, tapi kalau sekarang punya perpustakaan kayaknya anak nggak ada yang baca. Oh, gitu. Ya mending wifi aja. Ini kalau malam orang-orang tua, bapak-bapak itu yang nggak punya kuota itu Ngumpul. iya, kumpulan orang tidak punya kuota. Terus ini sedikit untuk yang terakhir mungkin Pak Sabar, karena ini masih dalam suasana new normal ya. Mungkin pesan-pesan seorang Pak Sabar bagi masyarakat umum, teman-teman di YouTube seperti apa ini? Karena ini kan seperti saya di Kecamatan Wangon, situasi sudah aman, tapi kemarin tiba-tiba di tangga sebelah, tangga desa itu ada yang kena yang positif. Mungkin pesannya dengan Pak Sabar. Pesan saya, ya usahakan hidup normal kembali lah. Ibaratnya ke pasar, apa-apalah, kecuali anak sekolah kan tunggu instruksi pemerintah ya. Tapi untuk aktivitas biasa, Pak Sabar menyarankan silahkan Anda beraktivitas biasa lah. Dengan ketentuan tetap mengikuti protokol pemerintah lah. Jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan. Ya ikuti seperti itu, tapi usahakan aktivitas dinormalkan lah. Biar kembali pulih. Saya ini Pak Sabar juga merasakan ya tetap berkurang lah. Iya, dari corona ini luar biasa. Iya. Ya Pak Sabar menyarankan silakan beraktivitas lah. Pokoknya jangan takut, jangan itulah. Tapi jaga itu tadi lah. Aturan pemerintah mungkin seperti itu. Itu terus untuk pesan dengan YouTuber pemula. Sampaikan pesan dengan YouTuber pemula. YouTuber pemula intinya jangan putus asa itu. Semangat terus. Semangat dan jangan terlalu berharap dulu.
biasanya yang tidak berharap itu jadi santai, terus nikmati aktivitas Anda sebelum jadi YouTuber apa, jalani saja. Anda pengangguran ya jalani, nikmati pengangguran itu sambil buat YouTube. Ya sekarang banyak sih alasan tidak punya kuota, banyak benefit sih. Berarti mau di Pak Sabar mau tidur apa gratis di sini, Pak Jabar juga nggak apa-apa. Banyak. Intinya di mana ada kemauan di situ ada jalan lah. Seperti itu tok lah. Iya. Oke Pak Sabar, terima kasih banget. Sama-sama. Juga masih banyak aktivitas. Sahabat sekalian, kesimpulan dari obrolan ini mungkin yang saya tangkap, yang pertama Pak Sabar itu punya moto hidup harus hebat. Iya. Yang kedua, hidup adalah perjalanan. Iya. Artinya nikmatilah perjalanan kita. Iya. Kadang-kadang naik, turun, kadang-kadang ketemu jalan yang halus, ketemu yang somberan, harus dinikmati. Terus harus semangat, tidak boleh putus asa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita sekalian, dan endingnya adalah Pak Sabar ini punya kepentingan program jangka pendek dan program jangka panjang. Artinya program jangka pendek sukses di ujian dunia, hidupnya sukses, usahanya sukses. Program jangka panjang beliau telah menanamkan rencana untuk bikin pondok pesantren, Tanfidzul Quran, ini luar biasa. Mudah-mudahan manfaat bagi kita sekalian. Amin. Terima kasih Pak Sabar. Sama-sama. Mohon maaf nggak waktunya. Insya Allah kapan waktu kita datang lagi sini. Amin. Doakan kami bila sukses bersama. Amin. Sama-sama berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.